Ya, jadi di sini saya coachnya, kemudian coachingnya Ibu Sri Wayuni, dan pengamatnya Ibu Umi Kalsum dan Ibu Suarenda. Ini kasusnya siswa hampir sama kasus Ibu Umi tadi ya. Ibu Umi, Ibu Renda ya. Kasusnya sama, siswa yang diperlakukan tidak adil. Oke, Bu Ayu. Halo, selamat siang Bu Lili. Bisa saya minta waktunya? Saya ingin mengobrol dengan Ibu sebentar. Boleh, Bu? Boleh sekali, Nak. Silakan. Apa itu ya? Begini, Bu. Belakangan ini saya merasa tidak nyaman dalam satu mata pelajaran. Hal tersebut sangat mengganggu pikiran saya, Bu. Oh, gitu ya. Kira-kira apa ya yang bisa Ibu bantu? Dan hasil dari diskusi kita ke depan ini nanti menurut kamu apa ya gitu? Saya ingin mendapat solusi dari masalah saya, Bu. Oh, gitu. Ada lagi? Kiranya saya ingin memperbaiki cara belajar saya agar mendapatkan nilai yang optimal, kemudian merasa nyaman ketika belajar, Bu. Oke. Nah, jadi kita saling ceritakan dulu. Coba kamu ceritakan dulu. Apa sih masalah dari kisah kamu ini dari mata pelajaran, kemudian ketidaknyamanan itu? Saya bingung, Bu. Saya merasa belakangan ini saya diperlakukan tidak adil oleh seorang guru dalam pemberian nilai ulangan, Bu. Oh gitu. Nah, jadi ketidakadilan itu seperti apa ya kalau Ibu boleh tahu? Begini, Bu. Guru saya itu kan membuka les privat. Dan sebagian besar murid di kelas saya itu mengikuti les privat tersebut, kecuali saya. Oh gitu. Jadi coba lanjutkan lagi, Nak. Nah, kan gurumu tadi membuka les privat. Coba lanjutkan lagi. Saya merasa nilai yang diberikan kepada saya itu tidak adil, Bu. Para murid yang mengikuti les, guru memberikan nilai yang baik daripada saya. Oh iya. Ibu sekarang udah ngerti. Berarti masalah kamu ini dari hasil nilai yang kurang maksimal menurut kamu. Begitu ya? Saya juga merasa tidak nyaman, Bu. Karena ketika belajar, guru tersebut sering menyindir murid-murid yang tidak mau ikut les privat di tempatnya. Oh gitu ya. Sri, boleh Ibu tahu sindirannya itu seperti apa? Beliau bilang gini, Bu, anak-anak dapat mengikuti les privat apabila memiliki kesulitan dalam belajar. Nah, apa yang membanding pikiran kamu, Nak, setelah ibu gurunya itu berkata seperti itu? Beban apa yang kamu pikirkan? Sri masih dengar? Sri? Saya jadi merasa guru tersebut menyindir saya, Bu, karena saya tidak mengikuti les privatnya. Oh gitu. Seperti itu rupanya ya. Iya, Bu. Saya jadi merasa tidak nyaman. Saya menjadi berpikir kalau teman-teman saya mendapatkan hasil nilai yang lebih baik karena mengikuti les privat tersebut. Oh, jadi langkah-langkah apa yang kamu buat untuk lebih memahami rasa ingin tahu kamu itu?
Saya menanyakan kepada teman-teman yang mengikuti les privat tersebut, Bu. Oh gitu. Yang kamu tanyakan ke teman-teman kamu itu apa ya? Kalau boleh Ibu tahu? Saya bertanya, pemahaman apa yang mereka peroleh tentang materi yang disampaikan setelah mengikuti les privat tersebut. Lalu apa kata temanmu? Mereka bilang lebih paham, Bu, dengan penyelesaian soal-soalnya. Karena mereka berlatih dengan berbagai jenis soal. Dan mereka belajar lagi ketika di rumah dengan contoh soal lainnya. Oh gitu. Nah, itu tadi kan hasil dari belajar teman-teman kamu. Nah, kalau dari kamu sendiri, apa yang harus kamu lakukan, Nak? Begini, Bu. Sebenarnya saya berusaha untuk menemui guru tersebut untuk mengkonfirmasi dugaan saya. Nah, terus kenapa? Kenapa tidak kamu lakukan? Saya takut, Bu, takut dimarahin. Sebelumnya apakah Sri udah pernah dimarahi? Tidak sih, Bu. Kenapa nggak dicoba aja, Sri? Benar ya, Bu. Seharusnya saya mencoba menemui guru tersebut ya, Bu. Iya. Setelah kamu bertemu dengan guru tersebut, kira-kira Sri mau ngomong apa? Saya ingin menyampaikan bahwa saya tidak ikut les dan bertanya apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengkonfirmasi alasan saya mendapat nilai kecil, Bu. Kalau menurut Ibu, bagus sekali tuh Sri. Karena dengan komunikasi, mudah-mudahan jalan keluarnya pasti ada. Dan menurut Sri, kira-kira untuk mendapatkan nilai tinggi itu, apa yang harus Sri lakukan? Sebenarnya saya suka belajar, Bu. Setiap sore, saya selalu mengulang pembelajaran hari tersebut dengan latihan-latihan soal. Selain itu, saya selalu membuat catatan-catatan yang rapi terkait pembelajaran pada hari itu. Saya juga suka menonton video tutorial dari YouTube, Bu, jika tidak ada yang saya pahami. Tetapi akhir-akhir ini semenjak pandemi, orang tua saya kehilangan pekerjaan dan beralih berjualan jajan, Bu. Jadi saya terpaksa membantu orang tua saya berjualan jajan pada sore hari. Begitu, Bu. Oh, hal yang bagus itu, Sri. Nah, jadi yang mempengaruhi belajarmu dari cerita Sri tadi apa? Saya rasa sangat berpengaruh sih, Bu. Karena dengan membantu orang tua saya berjualan pada sore hari, sehingga waktu belajar saya semakin sedikit dan berkurang, Bu. Nah, itu dia Sri. Hampir kita mendapatkan solusinya. Sri itu kalau menurut Ibu dan dari cerita Sri kurang belajar atau kurang waktu untuk belajar. Begitu ya kan Sri? Wah, mungkin jadi, juga ya. Menurut Sri, apa yang Sri bisa lakukan? Untuk ikut les saya tidak mungkin, Bu. Karena saya tidak memiliki uang untuk bayar les. Tapi saya akan meminta bantuan Eka, teman saya, Bu. Dia ikut les dan biasanya dia mau menjelaskan ke saya apa yang belum saya pahami. Begitu, Bu. Oh, iyalah ya. Nah, jadi rencana kamu untuk mencapai tujuan itu, kira-kira Ibu boleh tahu, Nak? Pertama, saya mau menemui guru mata pelajaran tersebut dan menyampaikan ke guru tersebut bahwa saya tidak ikut les dan mau menanyakan apakah itu mempengaruhi nilai saya di kelas.
Kemudian selain itu saya mau mengkonfirmasi jawaban tes yang diberikan, Bu. Kemudian yang terakhir, saya akan belajar lebih giat lagi sehingga mendapatkan nilai yang tinggi walaupun saya tidak ikut les. Jika saya menemui kendala, saya akan meminta bantuan Prima. Begitu, Bu. Wow, bagus sekali, Nae. Bagus sekali, Sri. Nah, jadi siapa yang kamu minta bantuan menjalankan komitmen itu? Saya besok pagi akan menemui guru tersebut di sekolah, Bu. Selain itu, saya akan belajar dengan lebih giat lagi. Nah, pastinya itu baik. Ya, Nak ya. Terima kasih, Bu, sudah mau meluangkan waktu untuk mendengarkan cerita saya. Iya, Sri. Terima kasih kembali ya. Semangat. Semangat, Bu. Terima kasih. Oke, untuk Ibu Umi, Ibu Renda sebagai pengamat bisa memberikan tanggapannya atau tambahan agar diperbaiki untuk kedepannya. Terima kasih Bu Liliana. Ya, izin ya Bu Umi. Saya duluan. Untuk langkah dalam model tirta yang dilakukan oleh Bu Ayu dan Bu Liliana sebagai coach, Bu Ayu sebagai coach, itu sudah bagus, sudah baik. Dengan penyampaian kata, kalimat untuk mengajak, kemudian menyampaikan tujuan dari coaching yang dilakukan, kemudian juga bagaimana Bu Liliana berikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan supaya coachnya tadi memberikan umpan balik ataupun dalam menyelesaikan masalah itu sudah kelihatan dan memberikan pertanyaan yang bagaimana si coachnya melakukan aksinya. Juga adapun komitmen yang dilakukan oleh coachnya terhadap apa yang akan dilakukan itu sudah terlihat dan terpapar dari percakapan antara Bu Liliana dan Bu Ayu. Itu dari saya, sudah bagus. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kan Bu Lili sebagai coach dan Bu Ayu sebagai coach. Bagus sekali apa yang disampaikan Bu Lili dan sudah mencakup dengan langkah-langkah model tirta. Tujuan yang Ibu sampaikan untuk memberikan pertanyaan dan umpan balik kepada Uci sudah berhasil, keterbukaan dia untuk menyampaikan apa menjadi masalah dari dia. Jadi saya menyimpulkan di sini sudah bagus dan kontak mata dari coach kepada Uci sudah nyambung. Cuma tadi ada sedikit kendala jaringan ya, sehingga terhenti kontak mata coach kepada Kuci. Cuma coach tetap fokus ya, seolah-olah Kuci masih ada di depan. Tapi setelah tampil kembali, Kuci juga langsung bisa mengatasi masalah dan langsung menyambung cerita dari yang ditanyakan coach. Di sini sebagai coach juga berhasil memberikan pertanyaan dan umpan balik kepada Kuci dalam menjalankan rencana aksinya. Terima kasih. Itu saja dari saya. Oke, alhamdulillah setiap tahap praktek sudah kita laksanakan di kelompok 3 ini. Dan mudah-mudahan untuk kedepannya lebih baik lagi kita berperan sebagai coach, dan pengamat